Studi tentang listrik ada dua hal, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Sebelumnya kita sudah belajar tentang listrik statis, yaitu listrik yang dalam keadaan diam. Nah, kali ini kita akan belajar tentang listrik dinamis, yaitu listrik yang jalan-jalan. Apanya yang jalan-jalan? Tentunya aktor utamanya, yaitu siapa? Muatan. Ada 4 hal yang akan kita pelajari di video kita kali ini, yaitu mengenai arus listrik, kemudian tegangan listrik, ada daya listrik, yang terakhir adalah hambatan listrik. Yang nanti keempat hal ini akan kita kaitkan dengan beberapa hukum kelistrikan. Yuk belajar bersama-sama. Bagian pertama adalah arus listrik. Apa sih arus listrik itu? Jadi gini, waktu itu kita udah belajar bahwa 1 coulomb itu ada sebanyak 6,25 dikali 10 pangkat 18 partikel elementer, dalam hal ini elektron. Nah, yang namanya 1 ampere, yaitu satuan dari kuat arus listrik, itu ada sebanyak 1 coulomb muatan yang mengalir melalui penghantar per detiknya. Jadi ada sebanyak 6,25 dikali 10 pangkat 18 partikel elektron yang mengalir per detiknya lewat sebuah penghantar tersebut. Boleh kita bilang bahwa kuat arus listrik adalah seberapa banyak muatan yang mengalir per detiknya. Nah, satuannya apa nih? Yang paling awal adalah ampere ya, dengan simbol huruf A besar. Sebuah lampu listrik yang dipasok dari sebuah sumber tegangan memerlukan kurang lebih 1/3 ampere saja untuk menjadikannya dapat bersinar terang. Kalau pemanas ruangan bagaimana? Itu membutuhkan kuat arus listrik sebanyak sekitar 8 ampere. Kemudian arus listrik untuk jumlah atau magnitud atau besar yang lebih kecil, orang biasa menggunakan definisi miliampere atau 1/1000 ampere dengan simbol MA, yaitu 1/1000 ampere ya. Sebuah bohlam senter nih kurang lebih membutuhkan 60 miliampere. Ada lagi satuan kuat arus listrik yang lebih kecil, yaitu mikroampere, disimbolkan dengan huruf mu, jadi MUA gitu ya. Artinya 1 mikroampere adalah 1/1.000.000 ampere. Jam-jam dinding dan jam tangan listrik itu hanya memerlukan beberapa mikroampere. Itulah sebabnya sebuah baterai tipe AAA bisa kita pakai berbulan-bulan untuk menggerakkan sebuah jam dinding. Arus listrik ini mengalir sepanjang jalur rangkaian listrik. Arus mengalir dari terminal positif ke terminal negatif. Besarnya arus yang mengalir ke semua bagian itu sama. Ya, tentunya asal tidak bercabang. Nanti kita akan belajar juga tentang percabangan rangkaian listrik yang arusnya akan disebar. Pertanyaan menarik, apa yang bisa menyebabkan muatan itu bisa jalan-jalan sih? Ya, yaitu ya gaya ya. Karena dengan adanya dorongan atau tarikan, sebuah benda bisa bergerak. Nah, gaya terhadap muatan ini namanya gaya gerak listrik atau GGL. Dalam bahasa Inggris, EMF, yaitu Electromotion Force. Tegangan listrik itu atau voltase adalah gaya listrik yang menggerakkan muatan agar mengalir di sepanjang rangkaian listrik. Satuannya adalah volt. Banyak sumber-sumber tegangan memiliki tegangan 1,5 volt. Tegangan baterai sekitar 3,5 sampai 5 volt. Akumulator atau aki 12 volt. Pada sebuah pembangkit listrik, generatornya menghasilkan tegangan sebesar ribuan volt. Sehingga kita butuh menuliskannya sebagai kilovolt. Atau bahkan SUTET, yaitu saluran udara tegangan ekstra tinggi, bisa sampai 500.000 volt. Kita bisa tuliskan sebagai 500 kilovolt. Lalu tegangan-tegangan yang lebih rendah diukur dalam satuan milivolt, yaitu 1/1000 volt. Ada juga yang lebih rendah lagi, yaitu mikrovolt atau 1/1.000.000 volt. Sinyal-sinyal listrik yang datang dari sebuah mikrofon atau perangkat sensor-sensor lain umumnya terukur dalam bilangan mikrovolt. Dengan adanya beda potensial atau GGL atau tegangan di antara dua terminal ini, maka muatan akan mengalir melewati rangkaian tertutup. Yang ketiga adalah tentang daya listrik. Daya listrik
merepresentasikan laju perubahan energi yang dihasilkan oleh sebuah perangkat listrik. Sebagai contoh, pemanas mengubah energi listrik menjadi energi panas. Laju perubahan ini dinyatakan dalam satuan watt dengan simbol huruf W besar. Sebuah lampu listrik kelas menengah biasanya bekerja pada daya berkisar 25 sampai 100 watt. Lalu ada pemanas ruangan bisa sampai 2000 watt atau 2 kilowatt. Kemudian daya yang dihasilkan oleh sebuah pembangkit tenaga listrik yang mengonversikan misalkan dari energi yang dikandung oleh batu bara kemudian jadi listrik, itu menghasilkan daya jutaan watt. Dan kita butuh menggunakan satuan megawatt. Daya yang dibangkitkan sebuah perangkat listrik sebanding dengan arus yang mengalir melewatinya. Daya juga sebanding dengan tegangan yang menggerakkan muatan atau arus listrik tersebut. Semakin besar arus dan tegangan tentunya akan semakin besar pula lah daya listrik yang dihasilkan. Secara matematis berarti daya sama dengan tegangan dikalikan kuat arus listrik. Contohnya gini, sebuah setrika listrik bekerja pada tegangan 230 volt dari PLN dan arus yang mengalir padanya adalah 5,65 ampere. Maka daya yang dihasilkannya adalah 230 dikalikan 5,65 atau 1299,5 watt. Wah, besar sekali ini. Ini setrika-setrika untuk industri ya. Nilai ini mendekati 1300 watt atau 1,3 kilowatt. Nah, muatan ini mengalir melewati yang namanya konduktor listrik ya. Nah, tiap-tiap konduktor ini memiliki kemampuan mengalirkan muatan yang berbeda-beda bergantung pada jenis bahannya tersebut. Ada bahan-bahan yang sangat konduktif seperti tembaga, ada bahan-bahan yang kurang begitu konduktif misalkan besi, namun ada juga bahan-bahan yang isolatif, apa nih? Kayu misalkan ya. Secara normal ya untuk kehidupan kita sehari-hari kita hanya menggunakan tembaga misalkan atau aluminium sebagai penghantar listrik. Daya hantar ini kita namai hambatan listrik. Hambatan disimbolkan dengan huruf R. Secara matematis nilainya adalah R sama dengan Rho dikalikan L dibagi A. Perhatikan baik-baik bahwa R sebanding dengan L dan berbanding terbalik dengan A. Artinya apa? Artinya semakin panjang kabelnya, hambatannya semakin besar. Dan semakin besar luas penampang yang dilewatinya, artinya hambatannya akan semakin kecil. Makanya untuk arus-arus yang besar disarankan menggunakan kabel-kabel yang ukuran luas penampangnya besar. Bagaimana kalau kecil? Akan terbakar. Lalu Rho itu apa? Rho namanya hambat jenis penghantar. Nilainya bergantung pada jenis masing-masing penghantar. Tembaga tentunya karena ini penghantar yang baik memiliki nilai Rho yang kecil. Kayu sangat besar. Kemudian antara R, V, dan I atau antara hambatan, tegangan, dan kuat arus listrik, ini ada hubungan yang namanya hukum Ohm, yaitu R sama dengan V dibagi I. Atau hambatan setara dengan tegangan dibagi kuat arus listrik. Biasanya orang mengenalnya sebagai V sama dengan I dikalikan R. Ini sama saja ya. Oke, itulah pembahasan kita mengenai kuat arus listrik, tegangan listrik, daya listrik, dan hambatan listrik. Sebagai latihan, kerjakan soal-soal berikut ya. Sebuah lampu proyektor bekerja dengan tegangan 136 volt dan menarik arus 11 ampere. Pertanyaannya adalah, berapakah daya yang dihasilkannya? Contoh kedua, sebuah mesin cukur listrik bekerja dengan tegangan 230 volt dan memiliki rating daya 10 watt. Tentukan berapa besar arus yang mengalir melewatinya. Pertanyaan ketiga, sebuah senter listrik menggunakan 2 buah sel alkalin dan arus yang mengalir melewati lampu adalah 60 mA. Tentukan berapa daya senter. Pertanyaan keempat, sebuah alat solder besi 25 watt bekerja dengan tegangan 50 volt. Berapa besar arus yang digunakannya? Selamat mengerjakan ya, dan sampai jumpa lagi pada kesempatan selanjutnya. Bye-bye.